Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi'i Ma'arif, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ki Haji Ahmad Sadiq Jember, program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum dengan NIM 2421020300078. Nah, dalam video ini saya akan membahas terkait analisis sosial hukum terhadap program atau terhadap fenomena program makan bergizi gratis yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu ketahui bahwasanya program makan bergizi gratis ini merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat yang ada di Indonesia, terkhususnya terhadap peserta didik atau terhadap anak-anak sekolahan seperti itu, mulai dari PAUD sampai halnya dengan SMA. Nah, program ini ada atau lahir dari kesadaran bahwasanya pemenuhan gizi yang baik dan benar itu merupakan salah satu faktor penting terhadap pembentukan sumber daya manusia yang sehat, yang baik, yang cerdas, serta juga produktif. Nah, dari sudut pandang sosiologi hukum, makan bergizi gratis MBG, bukan Mas Badil Ganteng. Nah, ini menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji karena tidak hanya berkaitan, MBG ini tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga menyangkut respon masyarakat, pelaksanaan kebijakan, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial seperti itu. Nah, fenomena MBG ini merupakan pelaksanaan program makan gizi gratis terhadap terhadap siswa. Nah, namanya saja sudah gratis, jadi pemenuhan gizi dari pemerintah itu diberikan secara cuma-cuma terhadap anak dari tingkatan PAUD sampai SMA seperti itu, yang mana tujuannya ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan juga dapat membantu dalam mengatasi masalah gizi yang buruk, stunting, dan kesenjangan akses terhadap makanan yang sehat seperti itu. Nah, secara yuridis program makan bergizi gratis ini memiliki landasan hukum yang kuat, seperti halnya dalam Undang-Undang 1945 bahwasanya ditegaskan negara itu bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, dan juga program ini selaras atau sejalan dengan berbagai peraturan atau undang-undang yang ada di Indonesia, seperti halnya undang-undang tentang pangan, undang-undang kesehatan, dan juga undang-undang perlindungan anak seperti itu. Nah, namun seringkali dalam kehidupan sosial atau kehidupan masyarakat, pastinya di setiap peristiwa, fenomena, atau kejadian itu pasti ada dua pandangan atau ada tanggapan yang mungkin tidak sama, seperti halnya tanggapan masyarakat dalam MBG ini. Pastinya juga ada yang baik, ada yang buruk seperti itu. Artinya ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Nah, di program MBG ini bisa kita ketahui bahwasanya ada orang yang mendukung terhadap program tersebut karena mereka menganggap bahwasanya MBG ini mampu untuk membantu terhadap keluarga mereka,
yang mungkin memiliki keterbatasan terhadap ekonomi, dan juga meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak. Namun di sisi lain ada yang orang tidak setuju atau mungkin memberikan kritik dan juga pengawasan terhadap program ini, terhadap MBG. Nah, yang mana kritik umumnya yang ada ini pastinya berkaitan dengan kemungkinan penyalahgunaan anggaran, potensi adanya korupsi dalam pengadaan, dan juga munculnya kekhawatiran terhadap ketepatan sasaran penerima manfaat, atau bisa dikatakan yang menerima itu kadang tidak tepat sasaran. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan atau APH itu menjadi faktor penting dalam menentukan penerimaan terhadap suatu kebijakan. Dalam sosiologi hukum, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Nah, bisa kita ketahui atau bisa kita pahami bahwasanya hukum itu sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh faktor di masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan atau suatu program itu juga tergantung terhadap adanya hukum, atau bergantung pada keberadaan aturan hukum. Nah, tapi juga bisa bergantung pada sosial, budaya, dan juga ekonomi, dan tingkat kesadaran masyarakat. Nah, menurut Surjono Sukanto dalam teori efektivitas hukum, beliau ini mengemukakan ada 5 unsur utama dalam pelaksanaan hukum ini. Yang pertama, substansi hukum. Terus yang kedua, aparat pelaksananya. Terus yang ketiga, sarana serta fasilitas. Yang terakhir, masyarakat dan budaya hukum. Nah, dalam konteks MBG akan bergizi gratis ini, regulasi aturan yang ada itu sudah memiliki kejelasan. Namun keberhasilan program makan bergizi gratis ini tetap bergantung pada kualitas pelaksanaannya, pengawasannya, dan juga dukungan dari masyarakat, dan tersedianya fasilitas yang memadai. Selain itu juga Posko pun melalui konsep Law as the Tool of Social Engineering, dia itu menjelaskan bahwasanya hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menciptakan perubahan sosial. Program MBG ini dapat dipahami sebagai upaya negara untuk meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan, dan juga kemakmuran masyarakat melalui intervensi kebijakan publik. Namun demikian, apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, seperti halnya penyimpangan anggaran, distribusi yang tidak merata, atau rendahnya kualitas pelayanan, maka tujuan sosial yang ingin dicapai atau tujuan awalnya seperti mencegah stunting, meningkatkan gizi, itu akan sulit terwujud. Nah, hal ini juga memperlihatkan bahwa efektivitas hukum itu sangat-sangat dipengaruhi oleh
perilaku para pelaksana, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya kebijakan. Nah, adapun solusi dan pendapat yang mana menurut saya program bergizi gratis ini pastinya baik dan juga merupakan langkah yang strategis gitu. Karena orientasinya itu lebih ke pembangunan manusia dalam jangka panjang dan juga ketersediaan gizi yang baik juga bisa memengaruhi terhadap kesehatan dan kemampuan belajar serta produktivitas generasi mendatang. Nah, akan tetapi keberhasilan program ini tidak cukup hanya diukur dari banyaknya makanan yang diberikan. Akan tetapi sejauh mana program ini mampu meningkatkan kualitas gizi dan juga kesehatan anak-anak secara nyata dan juga merata seperti itu. Oleh karena itu dalam beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain seperti halnya meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, memperkuat pengawasan dari berbagai pihak seperti pemerintah, publik, masyarakat seperti itu, dan juga menetapkan standar gizi atau standar kualitas gizi yang jelas seperti itu. Dan yang terakhir melakukan evaluasi berkala berdasarkan data kesehatan peserta didik dan juga melibatkan pelaku usaha lokal ya, agar program ini memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia seperti itu. Dalam profesi sosiologi hukum, program makan bergizi gratis ini menunjukkan bahwasanya hukum memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekedar mengatur perilaku seseorang atau masyarakat. Nah, hukum ini juga dapat menjadi instrumen untuk mendorong perubahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan program makan bergizi gratis itu sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang baik dan pelaksanaan yang efektif, pengawasan yang kuat, serta partisipasi aktif dari masyarakat yang ada di Indonesia. Jika seluruh unsur yang disebutkan saya tadi ini berjalan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan MBG ini berpotensi menjadi kebijakan yang memberikan manfaat besar bagi pembangunan gizi di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan menjadikan manfaat bagi pengetahuan kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan kesalahan serta juga kesesatan mutlak milik setan. Saya hanya manusia sebagai korban. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.